Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Putri Fauzan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan tema isu kontemporer dalam ilmu faraid. Latar belakang ilmu faraid atau ilmu pembagian waris dalam Islam telah diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, muncul berbagai fenomena baru yang tidak dijumpai pada masa klasik, seperti harta digital, bayi tabung, asuransi, dan hak waris antar agama. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi para ulama dan ahli hukum Islam untuk menafsirkan hukum waris secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Waris digital atau aset kripto akun digital. Di era modern, harta seseorang tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga aset digital seperti saldo, e-wallet, akun media sosial, cryptocurrency, domain website, atau channel monetisasi. Pandangan hukum Islam, jika aset digital tersebut memiliki nilai ekonomi yang sah dan dapat diwariskan secara ilegal, maka statusnya adalah harta milik dan termasuk harta warisan. Ahli waris berhak mengelolanya seperti harta waris setelah pewaris wafat. Selanjutnya, waris asuransi. Dalam sistem modern, seseorang dapat memiliki polis asuransi jiwa yang memberi manfaat kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Pandangan ulama, sebagian ulama menganggap uang asuransi bukan warisan murni, tetapi hibah dari perusahaan asuransi kepada ahli waris. Namun jika resmi dibayar dari harta pewaris, maka manfaatnya bisa dihitung sebagai bagian harta peninggalan. Prinsipnya, hukum tergantung pada akad asuransi. Jika halal dan transparan, maka sah dijadikan warisan. Harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Indonesia dikenal istilah harta bersama gonogini yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Islam fikih, masing-masing suami dan istri memiliki hak atas harta yang diperoleh bersama sesuai kontribusinya. Setelah salah satu meninggal, setengah bagian menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sisanya baru dibagikan sebagai warisan. Hal ini sesuai prinsip keadilan dan kesepakatan dalam rumah tangga dalam Islam. Kedudukan anak hasil bayi tabung dan adopsi. Anak hasil bayi tabung, jika sperma dan ovum berasal dari pasangan sah suami istri, maka anak tersebut sah secara nasab dan berhak atas warisannya. Namun jika berasal dari donor sperma atau ovum pihak lain, maka tidak sah sebagai anak kandung dan tidak berhak atas warisan. Anak adopsi, dalam Islam, anak angkat tidak otomatis mendapatkan ahli waris, tapi dapat diberikan wasiat wajibah maksimal sepertiga harta berdasarkan komplikasi hukum Islam pasal 299. Selanjutnya, waris beda agama atau kontroversi. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu seseorang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim. Namun di era modern, sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa non-muslim dalam keluarga muslim dapat diberikan harta melalui wasiat wajibah atas dasar kemanusiaan dan hubungan kekeluargaan. Ini masih menjadi perdebatan terbuka di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam. Selanjutnya, waris bagi non-muslim dalam keluarga muslim. Masalah ini sering muncul dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Menurut hukum Islam klasik, non-muslim tidak mewarisi harta muslim dan sebaliknya. Namun dalam konteks negara majemuk, beberapa pengadilan agama telah mempertimbangkan keadilan sosial dengan memberi hak melalui wasiat wajibah atau hibah sebelum wafat. Selanjutnya, rekonstruksi fikih waris dalam konteks kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender sering menyoroti aturan waris bahwa laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Ini sudah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11.
Ulama menjelaskan bagian laki-laki lebih besar karena tanggung jawab nafkah dan sosialnya lebih besar. Namun, konteks sosial modern memungkinkan rekonstruksi pola pembagian yang lebih adil secara sosial ekonomi, selama tidak mengubah nas. Misalnya melalui hibah, wasiat, atau musyawarah keluarga. Intinya, prinsip keadilan tetap dijaga, bukan selama kesamaan angka. Selanjutnya, peran teknologi dalam perhitungan waris. Teknologi kini berperan besar dalam mempermudah hitungan dan dokumentasi waris. Contoh, aplikasi kalkulator faraid otomatis, sistem digitalisasi data ahli waris di peradilan agama, penggunaan blockchain untuk mencatat kepemilikan harta. Dengan teknologi, perhitungan menjadi lebih akurat, cepat, dan transparan, serta mengurangi konflik antar ahli waris. Selanjutnya, relevansi ilmu faraid di abad modern. Ilmu faraid tetap sangat relevan karena menjadi dasar keadilan distribusi harta dalam Islam, mengatur hak keluarga secara rinci dan adil, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting bagi generasi muslim untuk mempelajari dan mengembangkan fikih faraid agar tetap kontekstual dan mampu menjawab persoalan modern. Adapun kesimpulan dari bab ini adalah perkembangan zaman menimbulkan isu-isu baru dalam hukum waris seperti waris digital, bayi tabung, dan asuransi. Prinsip dasar fikih faraid tetap berlaku, namun perlu mendekatan ijtihad kontemporer agar sesuai konteks sosial modern, keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan menjadi nilai utama dalam menafsirkan kasus waris kontemporer. Penggunaan teknologi digital dan sistem hukum nasional dapat memperkuat pelaksanaan faraid secara modern, adil, dan transparan. Ilmu faraid tetap relevan di abad modern, menjadi pedoman moral bagi umat Islam di tengah kemajuan zaman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.